Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Al-Falah TV bersama dengan saya Sidi Melani. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tentang manajemen diri dan targetan hidup. Nah, teman-teman, tentu masing-masing kita mempunyai cara-cara tersendiri untuk memanajemen diri kita dan juga tentu kita punya targetan hidup kita masing-masing. Nah, apa yang dimaksud dengan manajemen diri? Manajemen diri adalah kemampuan dalam diri seseorang untuk mengendalikan segala unsur berupa fisik, pikiran, perasaan, emosi, dan perilaku untuk mencapai hal-hal baik dan terarah. Nah, teman-teman, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara memanajemen diri dengan baik. Sehingga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Selain itu, manajemen diri juga sangatlah penting untuk kita dalam mencapai tujuan-tujuan. Nah, manajemen diri juga menyangkut kepribadian seseorang karena bisa menunjukkan kondisi psikologis seseorang, batinnya, dan hal ihwal pribadi tersebut. Nah, di dalam manajemen diri ada 5 aspek self-management skills. Yang pertama adalah pengaturan waktu. Pengaturan waktu adalah kemampuan untuk mengatur waktu dengan sebaik mungkin dan seefektif mungkin. Nah, teman-teman, kita menyadari ya bahwa kita sebagai manusia diberikan hak yang sama, yaitu kita mendapatkan waktu selama 24 jam, sehingga kita mempunyai kesempatan yang sama. Nah, dengan waktu 24 jam ini, apakah kita bisa memanfaatkannya dengan baik atau tidak, itu tergantung dari diri kita masing-masing. Sehingga perlu untuk kita bisa mengatur waktu kita dengan sebaik mungkin dengan cara mengatur jadwal, menetapkan skala prioritas, dan juga menghindari penundaan. Nah, yang kedua adalah pengelolaan motivasi. Pengelolaan motivasi berarti kita bisa mengembangkan motivasi internal kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Nah, kita tentu punya motivasi-motivasi yang berbeda ya, teman-teman. Ada yang motivasinya dari orang tua untuk membahagiakan orang tua, ada juga yang motivasinya dari sekitar kita, mungkin dari lihat teman kita udah sukses, lihat atau mungkin kita lihat tokoh idola kita, tokoh influencer, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan emosi. Pengelolaan emosi di sini adalah bagaimana kita bisa mengelola emosi kita baik dengan cara berpikir rasional, stres, frustasi, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah pengambilan keputusan. Nah, keputusan itu diambil setelah kita memikirkannya dengan matang-matang. Setelah kita pikirkan secara rasional dan melalui pertimbangan yang matang. Nah, selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan ini, teman-teman, kita harus bisa berpikir secara rasional dan dengan memikirkannya secara matang. Nah, kalau dalam Islam, kita sebagai muslim sangat dimudahkan ya oleh Allah dalam mengambil keputusan. Misalnya dengan sholat istikharah. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah sholat istikharah ya. Nah, ketika kita bingung mau mengambil keputusan yang mana, misalnya ada 2 pilihan. Pilihan A dan pilihan B. Mana yang terbaik untuk kita? Kan Allah yang tahu ya. Nah, caranya adalah kita sholat istikharah. Kita minta petunjuk sama Allah. Karena Allah sebaik-baik petunjuk. Allah yang menunjukkan kita. Nah, selanjutnya adalah tips meningkatkan self-management skills. Yang pertama adalah kenali diri kita. Kenali hal-hal yang menjadi kelebihan kita, hal yang menjadi kekuatan kita. Karena kita masing-masing punya keahlian yang berbeda ya, teman-teman. Mungkin ada yang ahli di public speaking, ada yang ahli di penulisan, di bisnis, dan lain-lainnya. Nah, maka dari itu kita ekspor, kita cari kelebihan kita, dan kita kembangkan terus. Selanjutnya adalah prioritaskan tanggung jawab. Apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita harus kita prioritaskan. Kita harus bisa menentukan mana yang harus terlebih dahulu diprioritaskan dan mana yang bisa dikerjakan di belakangan.
Nah, yang selanjutnya, yang keempat adalah kembangkan skill organisasi. Teman-teman, kita sering banget ya, hanya fokus pada tujuan akhir, tapi kita lupa untuk mengatur langkah-langkah bagaimana kita mencapai tujuan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Mungkin ada banyak cara ya, salah satunya mungkin dengan cara, kita membuat to-do list, kita membuat tujuan jangka pendek, jangka panjang, dan kita mungkin, mengembangkan skill kita dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah evaluasi diri. Proses tanpa evaluasi tentu sangat ini ya, sangat tidak lengkap teman-teman. Jadi setelah kita melakukan hal-hal tadi, penting untuk kita melakukan evaluasi agar kita mengetahui apa yang kurang dalam hal-hal yang sudah kita lakukan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah targetan hidup. Nah, targetan hidup ini erat kaitannya dengan purpose atau tujuan. Apa sih tujuan itu? Tujuan adalah kebutuhan psikologis manusia untuk melakukan sesuatu yang bermakna untuk orang lain. Jadi bukan hanya bermakna untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Bisa itu untuk orang tua, untuk teman, sahabat, keluarga, bahkan untuk dunia. Nah, dalam mencari tujuan hidup ini, dalam menentukan targetan hidup, mungkin kadang kita bingung ya teman-teman. Maka dari itu kita harus eksplorasi terlebih dahulu. Kita harus kenali diri kita, kenali kemampuan kita, kelebihan kita, sehingga apa yang menjadi hal yang kita minati bisa kita kembangkan sehingga kita mastery di bidang tersebut. Tujuan hidup itu adalah kebutuhan hidup. Makin lama kita nggak mulai, makin lama kita kelaparan. Makin lama kita dalam kehampaan, makin lama kita stuck di suatu hal, dan makin sulit motivasi hidup kita. So, teman-teman, tujuan hidup gak akan datang tanpa kita usaha. Nah, dalam menentukan targetan hidup, sebagai seorang muslim ya teman-teman, cara untuk menentukan targetan hidup yang pertama adalah kenali diri sendiri. Balik lagi ke tadi ya, kita harus kenal siapa kita. Teman-teman mungkin pernah dengar sebuah ungkapan, kita adalah apa yang kita pikirkan tentang kita sendiri. Maka dari itu kita kenali diri kita dengan sebaik mungkin, self awareness. Dan lalu yang kedua adalah tetapkan mimpi atau tujuan hidup. Mulai dari sekarang, kalau kita belum punya mimpi, kita harus punya mimpi. Kita harus punya tujuan hidup. Karena mimpi itu gratis, teman-teman. Mimpi itu gratis, sehingga buatlah mimpi kita sebanyak mungkin. Oh, mimpiku nanti aku pengen jadi orang kaya. Aku pengen sedekah ke anak-anak yatim, ke duafa dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah buatlah target atau goals tertulis atau tujuan spesifik. Jadi kita bikin list apa saja yang menjadi tujuan kita, dan nanti setelah tujuan itu tercapai, kita centang tujuan tersebut. Oke, dan yang terakhir adalah buatlah action plan. Bagaimana kita mencapai suatu tujuan tanpa kita membuat action plan. Jadi action plan itu berguna untuk langkah-langkah bagaimana kita dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, selanjutnya adalah tujuan 5 tahun. Apa sih yang perlu saya lakukan dan dapatkan dalam 5 tahun untuk bisa membuat tujuan jangka panjang tersebut tercapai. Lalu turun lagi ke tujuan 1 tahun. Apa sih yang perlu saya lakukan dan saya dapatkan selama 1 tahun untuk mencapai tujuan selama 5 tahun tersebut. Turun lagi teman-teman ke tujuan 1 bulan. Apa sih yang perlu saya lakukan dan saya dapatkan selama 1 tahun dan selama 1 bulan untuk mencapai tujuan 1 tahun tersebut. Dan turun lagi tujuan 1 minggu. Apa sih yang perlu saya lakukan dan dapatkan dalam 1 minggu ini untuk mencapai tujuan saya dalam 1 bulan. Ya, begitu seterusnya ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait manajemen diri dan targetan hidup. Dan sedikit reminder dari
saya untuk kita semua bahwa hidup kita ini singkat, ajal dan batas waktu kita tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Segala hal yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kepada Sang Khalik, kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu perlu untuk kita bisa memanajemen diri kita dengan sebaik mungkin, melakukan hal-hal yang baik sehingga kita bisa bermanfaat bukan hanya untuk kita sendiri tetapi juga untuk orang-orang sekitar kita. Terima kasih banyak, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.